manusia itu memang dia bisa mendapatkan sebanyak mungkin harta dan materi, setinggi mungkin jabatan seseorang itu, dia berusaha akan untuk mendapatkan itu. Karena apa? Karena bicara tentang harta, tentang jabatan, tentang materi, itu berhubungan erat dengan apa yang disebut dengan hawa nafsu dan keinginan. Dan hawa nafsu itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah ada kenyangnya, sesuatu yang tidak pernah akan ada puasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin dan muslimat, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita berbagi pengalaman, atau mungkin boleh dikatakan berbagi ilmu, tentang satu hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, adalah hadis yang ke-6490, dan dalam kitab Sahih hadis Sahih Muslim adalah hadis yang nomor 2963, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai umatku, kata Rasulullah, dalam urusan materi, dalam urusan dunia, maka lihatlah orang yang lebih bawah darimu, yang lebih rendah darimu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan dalam masalah harta dunia materi ini jangan kau lihat orang yang di atas atau yang lebih banyak hartanya darimu. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena sesungguhnya hal itu lebih pantas untuk membuat kalian, kata Rasulullah, tidak menyepelekan nikmat Allah yang telah Ia karuniakan kepadamu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Kenapa dilarang oleh Rasulullah SAW melalui hadis ini kita untuk melihat orang yang lebih banyak hartanya, lebih hebat, atau lebih banyak kekayaannya yang bersifat dunia? Kenapa kita dilarang? Sebab begini, sebab hal-hal yang berhubungan dengan harta, kekayaan, materi, jabatan yang berbau dunia ini terus terang saja sangat erat hubungannya dengan hawa nafsu dan keinginan manusia. Dan kita tahu bahwasanya keinginan kita ini banyak. Yang paling mudah, yang paling simpel adalah, misalnya ada orang datang kepada kita, hei, kamu mau nggak jadi orang kaya? Oh, langsung dijawab mau. Berapa harta yang kau inginkan? Berapa banyak? Dia bilang 2 miliar. Oh, masih kurang. 5 miliar masih kurang. Bahkan kalau manusia itu memang dia bisa mendapatkan sebanyak mungkin harta dan materi, setinggi mungkin jabatan seseorang itu, dia berusaha akan untuk mendapatkan itu. Karena apa? Karena bicara tentang harta, tentang jabatan, tentang materi, itu berhubungan erat dengan apa yang disebut dengan hawa nafsu dan keinginan. Dan hawa nafsu itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah ada kenyangnya, sesuatu yang tidak pernah akan ada puasnya. Sampai Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, benar-benar telah membuat engkau lalai, benar-benar telah membuat engkau lupa, benar-benar telah membuat engkau tidak tahu halal dan tidak tahu haram, menghalalkan segala macam cara. Apa itu? At-takatsur, berlomba-lomba mencari harta dan materi, banyak-banyakan harta dan banyak-banyakan materi, tinggi-tinggian jabatan, yang mana semua itu adalah akan ditinggalkan. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya ini dengan ungkapan hatta zurtumul maqabir.
Kalau kau ikuti hawa nafsumu, keinginanmu, terus terang tidak ada batasnya dan tidak ada cukupnya. Bahkan kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kau mati, masuk ke liang kubur, sampai kau mengakhiri hidup di dunia ini pun kau tidak akan pernah merasa puas dan cukup. Dalam satu istilah yang sering mungkin saya katakan, ketika kita bercermin di depan kaca, kita melihat bayangan diri kita di dalam cermin itu. Coba sekali-sekali kita perhatikan, lihatlah pipinya, pipi sudah mulai kendur. Lihatlah matanya, mata pun sudah mulai lamur karena membaca pun harus pakai kacamata. Lihat pipi sudah mulai kendur, mata sudah mulai lamur, uban pun sudah banyak yang bertabur, gigi pun satu persatu sudah mulai gugur. Yang enak ketika itu hanya bubur. Kadang-kadang bicara pun sudah mulai ngaur dan ngelantur karena kita sudah uzur. Yang ditunggu hanya liang kubur. Kalau di Rawamangun ini tempatnya adalah di Jalan Layur, salah satu kuburan itu. Apa masih belum bersyukur? Na'udzubillah. Kalau kita selalu mengikuti hawa nafsu dan keinginan yang berhubungan dengan syahwat dan kemauan ini, hatta zurtumul maqabir, kata Allah, sampai kau mati kau tidak akan pernah bersyukur dan tidak akan pernah merasa puas. Maka kalau kita tidak pernah bersyukur, na'udzubillah, jangan sampai mati dalam keadaan kufur. Nah pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh melihat orang yang lebih atas dalam urusan harta dan materi? Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah, lihatlah orang yang lebih baik ibadahnya dari kita. Lihatlah orang yang lebih soleh ibadahnya dari kita. Kalau misalnya dia melakukan apa yang disebut dengan infak dan sedekah, silahkan lihat orang yang mungkin lebih banyak bersedekah, berinfak dari diri kita. Artinya fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan dan untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau dalam harta dan materi, kita dilarang oleh Rasul untuk melihat orang yang lebih tinggi, yang lebih banyak hartanya. Kenapa? Karena itu berhubungan semuanya dengan hawa nafsu dan keinginan yang tidak ada batasnya dan tidak ada cukupnya. Kalau tidak diterima dengan hati yang ridho dan puas. Sekali lagi, kalau tidak diterima dengan hati yang ridho dan puas. Dan harta materi ini justru kadang-kadang menjadi tujuan hidup, dan itu tidak akan pernah merasa puas dan cukup. Sementara kita punya umur di dunia ini sangat-sangat terbatas. Bahkan ketika kita umur 120 hari dalam rahim ibu kita, kita sudah ditakdirkan berapa jatah hidup kehidupan kita, berapa jatah hidup kita, berapa tahun. Semua kita mempunyai apa yang disebut dengan stasiun innalillah wa inna ilaihi raji'un di permukaan bumi ini. Kapan kita akan kembali kepada Allah? Sudah ada batasnya. Makanya dalam satu hadis yang juga cukup panjang dikatakan bahwasanya seseorang itu, kata Rasulullah SAW, inna ahadakum yujma'u fi khalqi fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Semua kita dalam rahim ibu kita 40 hari berbentuk nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari kemudian berubah menjadi gumpalan darah yang sudah mulai melekat di dalam tubuh, dalam rahim. Kemudian tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, terakhir menjadi gumpalan daging. Dan sejak itulah pas tepat 40 hari yang ketiga, 120 hari dalam rahim ibu kita, maka Allah menyuruh malaikatnya untuk meniupkan ruh agar janin ini bergerak dan hidup. Dan pada waktu yang sama itu juga Allah menyuruh malaikatnya untuk mencatat 4 hal. Bikat bi rizqihi, rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Bikat bi rizqihi, wa ajalihi, umur dan ajalnya kapan dia akan kembali kepada Allah pun sudah ada ketentuannya. Wa amalihi, dan karirnya, bahkan asyakyun aw sa'idun, apakah dia akan mati dalam husnul khatimah ataupun tidak. Ini semua sudah ada ketentuan. Tapi takdir dan ketentuan tersebut, kalau merupakan takdir mu'allaq namanya, bukan takdir mubrom. Kalau takdir mubrom adalah ketetapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala pastikan harga mati tidak bisa berubah. Kalau takdir mu'allaq misalnya, itu insya Allah masih bisa berubah dengan catatan Allah yang merubahnya. Karena apa? Karena doa dan permohonan kita supaya takdir yang buruk-buruk itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Hawa nafsu yang disebut dengan syahwat, yang maksud dengan keinginan, itu tidak ada batasnya. Sementara umur kita di dunia ini terbatas dan tidak diberitahu oleh Allah kapan seseorang akan mengakhiri hidupnya, dan siapapun orang tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia. Dan bukan hanya hidup umur saja yang terbatas, bahkan kemampuan kita pun terbatas.
kemampuan kita pun terbatas. Maka kalau kita ikuti yang namanya hawa nafsu, keinginan itu, kita akan capek sendiri, kita akan letih sendiri, bahkan akan selalu merasa cemas. Maka keletihan, kecemasan, kesengsaraan hidup akan terus menghantuinya hingga ia pun lalai dan lengah untuk membekali diri dalam rangka menempuh perjalanan hidup yang abadi dan kekal. Terus terang, dalam rukun iman kita kematian bukan akhir segala persoalan. Justru kematian adalah awal di mana kita akan memulai kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di akhirat nanti, yang tempatnya hanya dua. Kalau tidak di surga, kalau tidak di neraka. Dan segala apapun yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan yang tidak ada puasnya ini, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bahagia. Waktu berjalan terus. Jangankan 1 hari, jangankan 1 jam, jangankan 1 menit, 1 detik pun dah berlalu dalam kehidupan kita. Sampai kita mati tidak akan pernah terulang lagi itu waktu. Dan waktu itu makin lama makin jauh, yang akhirnya menjadi kenangan dan sejarah. Makanya itu usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah, karena kita punya umur terbatas di dunia ini. Laksana misalnya naik kereta api. Subhanallah, karena seringnya mungkin saya naik kereta api antara Jakarta dan Bogor misalnya. Lain stasiun, berpindah stasiun ke stasiun yang lain, itu stasiun yang dimana kita akan berhenti itu adalah semakin dekat, bukan semakin jauh. Contoh dari kota misalnya, kita akan pergi ke daerah Bojonggede misalnya, tempat tinggal saya. Apa yang terjadi? Stasiun Jakarta, kemudian ke Jayakarta, kemudian setelah itu ke Mangga Besar, ke Sawah Besar, misalnya setelah itu Juanda, Gambir lewat, dan kemudian kereta itu pergi ke namanya Gondang Dia, setelah Gondang Dia Cikini, Tebet, setelah Tebet misalnya Cawang, setelah Cawang Duren Kali 3, setelah Duren Kali 3 Pasar Minggu Baru, setelah itu Pasar Minggu, Tanjung Barat, Lenteng Agung, kemudian stasiun yang namanya Pancasila, kemudian setelah itu UI, kemudian Pondok Cina, kemudian setelah itu Depok Baru, Depok Lama, dan setelah itu Citayam, dan sampailah ke Bojonggede. Berganti stasiun itu arah di mana kita akan turun. Stasiun yang akan kita turun itu semakin dekat, bukan semakin jauh. Nah, hidup di dunia ini tidak beda dengan itu. Yaitu kita diberi jatah masing-masing oleh Allah, apakah umur kita 50 tahun, apa 40 tahun, atau mungkin bisa 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi kata Rasulullah, umatku yang paling banyak usianya antara 60 sampai 70 tahun. Nah, dengan bergantinya tahun, dengan bergantinya waktu, dari detik ke detik, menit ke menit, jam per jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan pergantian tahun, kematian semakin dekat. Stasiun innalillah kita semakin dekat. Maka kalau kita mengikuti hawa nafsu dalam urusan materi dan harta, kita tidak akan pernah merasa cukup dan puas. Selamanya kita akan disiksa, selamanya kita akan diperbudak oleh harta dan materi tersebut. Sementara kemampuan kita hidup di dunia pun, tenaga kita pun terbatas, dan bahkan usia pun kita terbatas. Maka usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah, mari sama-sama kita melihat orang yang lebih bawah dari segi materi dan harta. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang pandai untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu melihat yang atas dari segi materi, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi orang yang pandai bersyukur. Bahkan boleh jadi bisa menjadi manusia-manusia yang lupa diri, angkuh, sombong, dan akhirnya ketika kematian datang, dia tidak mempunyai bekal yang cukup menghadapi kematian itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.